Oke adik-adik, kali ini Kaisan dari Les Privat Ridaya ingin membahas tentang garis singgung lingkaran. Mungkin khususnya buat adik-adik kelas 8, ini sudah belajar materi tentang garis singgung lingkaran. Nah, Kaisan akan nge-review kembali biar adik-adik itu semakin mantap dengan materi garis singgung lingkaran ini. Oke, kita mulai. Nah, pertama-tama, di sini Kaisan mempunyai sebuah lingkaran dengan garis yang berbeda-beda, garis A, garis B, dan garis C. Untuk garis A ini dia tidak memotong lingkaran. Dan garis B, garis yang memotong lingkaran hanya pada 2 titik. Dan garis yang C, dia garis yang memotong lingkaran tetapi tepat hanya pada 1 titik. Nah, menurut adik-adik, mana yang disebut dengan garis singgung lingkaran? Oke, jadi yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran itu adalah yang C ya, karena dia tepat memotong terhadap dengan garis lingkaran 1 titik. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di 1 titik. Oke, kita akan ngebahas sekarang tentang sifat-sifat dari garis singgung lingkaran. Oke, yang pertama ada apa adik-adik? Nah, yang pertama, garis singgung lingkaran ini memotong hanya pada 1 titik. Nah, coba kita perhatikan, tadi kakak Kaisan sudah dibahas sebelumnya. Jadi kalau kakak punya lingkaran dan kakak tarik sebuah garis yang menyinggung lingkaran ini, dia akan memotong tepat di 1 titik lingkaran. Nah, dan di 1 titik ini dia tidak bisa dibuat dengan garis yang lain karena akibatnya akan memotong 2 titik. Nah, misalnya Kaisan tarik garis lain, dia tidak akan bisa menyinggung, tapi bisa memotong 2 titik lingkaran. Oke, sifat yang selanjutnya adalah garis singgung lingkaran ini dia selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran pada titik singgungnya. Oke, kita perhatikan. Nah, Kaisan punya sebuah lingkaran dan Kaisan tarik garis singgung. Nah, coba kita perhatikan. Nah, di sini tepat di titik ini dia tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Makanya kalau tegak lurus akan membentuk sudut siku-siku. Nah, selanjutnya garis yang tegak lurus dengan garis singgung pada titik singgung pasti melalui titik pusat lingkaran. Oke, coba perhatikan. Ini Kaisan punya garis singgung yang memotong lingkaran tepat di 1 titik. Nah, garis tegak lurusnya dia akan mengenai terhadap titik lingkaran ini. Titik apa ini? Titik pusat ya. Nah, jadi akan melalui titik pusat lingkaran ini. Dan selanjutnya, garis singgung lingkaran dengan diameter dan melalui titik ujungnya adalah garis singgung. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Nah, di sini ketika garis singgung lingkaran ini melalui titik ujungnya, mana titik ujungnya? Nah, di sini titik ujung diameter itu merupakan garis singgung. Nah, gitu. Oke, adik-adik, bisa dimengerti? Mengerti ya? Oke, kita lanjut sekarang untuk mencari panjang garis singgung lingkaran. Nah, misalnya nih, Kaisan mempunyai sebuah lingkaran dengan garis singgung itu titik A dengan titik B. Nah, misalnya yang akan Kaisan cari ini adalah panjang garis singgung A menuju B. Kemudian, misalnya O ini adalah titik tengah lingkaran. Dan untuk mempermudah, nih, mencari panjang garis AB ini, kita bisa dibantu dengan sebuah garis. Oke, kita coba tarik garis O ke A sehingga membentuk sebuah segitiga dengan titik siku-siku di B. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Di sini jelas ya adik-adik ya. A, B, O ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku di sudut B. Sehingga kalau kita mau mencari panjang A ke B itu menggunakan apa?
Ya, betul sekali menggunakan teorema Pythagoras. Mungkin sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang teorema Pythagoras. Oke, nah jadi untuk mencari panjang AB ini adalah, coba perhatikan, kakak akan menulis langsung. Tara, AB kuadrat sama dengan panjang O menuju A dikuadratkan dikurangi dengan OB kuadrat, atau AB ini adalah akar dari OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Nah, gitu kan, gampang ya. Jadi sebetulnya untuk mencari garis singgung lingkaran ini, teorema dasarnya, materi dasarnya itu adalah tentang Pythagoras. Oke, betul sekali. Oke, selanjutnya Kak Ihsan akan menuju ke garis singgung persekutuan luar. Betul ya? Nah, jadi di sini sebetulnya garis singgung persekutuan ini ada dua. Yang pertama adalah garis singgung persekutuan luar, dan yang kedua adalah garis singgung persekutuan dalam. Cuma Kak Ihsan akan membahas yang garis singgung persekutuan luar terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Misalkan Kak Ihsan mempunyai satu lingkaran pertama, misalnya lingkaran A dengan titik pusatnya N. Kemudian lingkaran kedua itu lebih kecil dengan titik pusatnya M. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan luar adalah yang panjang garis A menuju B. Jelas ya, karena dia menyinggungnya di area luar. Oke, kita perhatikan di sini garis singgung persekutuan luar. Nah, dengan N, M itu adalah jarak antara kedua pusat lingkaran. Lingkaran yang pertama dengan lingkaran yang kedua. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dapat mencari panjang garis A menuju B? A ke B. Nah, sebetulnya kita bisa mengkotret-kotret, dicoret-coret di sini dengan membuat garis bantuan. Coba kita lihat dulu ya. Nah, misalnya Kak Ihsan kasih garis bantuan nih. Kita proyeksikan M ke M1 di sini. Titik ini Kak Ihsan akan kasih tanda dengan M1. Nah, dengan panjang M1M ini sama dengan panjang garis AB. Coba perhatikan, di sini tidak ada bedanya. Jadi kita akan mempunyai garis ini untuk membantu mencari panjang AB. Nah, dengan AN ini adalah jari-jari lingkaran besar, dan R kecil ini adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, di sini ada panjang NM. Ini sisanya kan? Ya. Sehingga ini disebut dengan selisih antara jari-jari lingkaran besar dan lingkaran kecil. Coba perhatikan adik-adik di sini. Ini jarak kecil ini adalah selisih antara jari-jari lingkaran besar dan lingkaran kecil. Oke. Nah, kalau kita sudah seperti ini, yang kita fokus cari adalah bentuk segitiga N, M, dan M1. Karena sama aja kan, kalau kita nyari AB, itu kita cari aja panjang M1 ke M. Oke. Nah, coba kita lihat kakak perbesar gambarnya. Nah, segitiga N, M, ini M1 ya, ke M ini adalah perbesaran dari ini. Oke, sehingga dengan M ini adalah sudut siku-siku sama seperti yang pertama tadi menggunakan rumus Pythagoras. Oke, jadi dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa tarik segitiganya, dirubah aja ya menjadi segitiganya tegak gini biar lebih mempermudah. Nah, dari sini yang akan kita carikan panjang M1 menuju M, M1M. Nah, ini akan kita cari. Nah, kalau misalnya kita mencari garis tegak ini, kuncinya ingat yang miring dikurangi M1 dan N. Coba kita lihat. Nah, dengan N dan M1 ini adalah panjang jari-jari ya. Jari-jari besar dikurangi jari-jari yang kecil. Karena kita kan fokusnya ke titik ini. Coba teman-teman lihat. Ke titik ini. Nah, panjang N ke M1 ya.
Jadi garis ini adalah R besar dikurangi dengan R kecil. Oke. Jadi, coba lihat di sini. M kuadrat. Nah, ini NM kuadrat dikurangi dengan M1 kuadrat. Oke. Nah, atau MM1 sama dengan NM kuadrat dikurangi NM1 kuadrat. Nah, NM1 kuadrat ini kita langsung rubah aja menjadi R besar dikurangi R kecil kuadrat. Gitu ya adik-adik ya. Jadi sebetulnya untuk mencari rumus panjang garis singgung persekutuan luar ini adalah panjang garis AB sama dengan, nah, Kaisan di sini pakai permisalan ya. Si P ini kita misalin aja. Nah, si NM ini kita misalin menjadi P biar lebih mudah ya. Jadi akar P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil. Nah, atau kita bisa menyingkat untuk rumus mencari panjang garis singgung persekutuan ini dengan L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil yang dikuadratkan. Jadi L ini untuk mempermudah aja ya. L itu adalah luar. Nah, ini GSPL artinya garis singgung persekutuan luar. L itu sama dengan P. P itu adalah jarak antara kedua pusat lingkaran. Gitu adik-adik, gitu ya. Jadi kalau misalnya garis singgung persekutuan luar, adik-adik ingatnya dia dikurangi. Jari-jarinya dikurangi. Oke, kata kuncinya adalah jari-jarinya dikurangi. Gitu ya. Jadi nanti Kaisan di akhir akan memberikan contoh soal-soalnya. Kita lanjut sekarang ke garis singgung persekutuan dalam. Nah, gini, kalau garis singgung persekutuan dalam itu bentuknya seperti ini. Nah, ini titik A, ini titik B. Ini garis singgung persekutuan dalam itu dia garisnya ke arah dalam. Sini. Nah, sama halnya dengan kita menarik garis seperti ini adik-adik. Oke, ini misalnya ini garis lurus ya. Nah, ini garis singgung persekutuan dalam. Kalau misalnya yang luar, itu tadi kan kita punya gini ya. Nah, ini luar. Oke, ini garis singgung persekutuan luar. Sorry, ini harusnya masuk titik ya. Cuma karena susah. Oke. Nah, setelah ini coba sebetulnya sama prinsipnya kayak yang garis singgung persekutuan luar sebelumnya. Oke, misalnya nih, Kaisan sudah bentuk seperti ini ya. Ini Kaisan ngambil dari internet gambarnya biar cepet. Nah, jadi untuk mencari panjang garis singgung AB ini sama prinsipnya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini kenapa Kak ini kok O ke P aksen, P kutip ini dan P? Karena nah, kalau untuk garis singgung persekutuan dalam bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, misalnya ini garis AB adalah garis singgung persekutuan dalam. Atau misalnya arahnya ke sini juga garis singgung persekutuan dalam ini. Dari titik ini. Nah, ini jadi yang penting kalau garis singgung persekutuan dalam itu garisnya ke arah dalam. Nah, sebetulnya teoremanya atau teorinya sama kayak yang sebelumnya. Garis singgung persekutuan luar. Nah, Kaisan akan rubah ya menjadi seperti ini. Nah, ini Kaisan sudah tarik garis. Coba perhatikan. Yang akan kita carikan tadi garis AB ya. AB itu kan garis singgung persekutuan dalam. Dengan OP adalah jarak antara kedua lingkaran pusat ya. Jarak antara kedua pusat lingkaran. R besar ini adalah jari-jari lingkaran besar. Kemudian R kecil ini adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, kita akan menarik garis dari titik P ini ke atas.
sehingga dibentuknya seperti ini. Nah, dengan panjangnya sama adik-adik, seperti panjang garis yang R kecil ini. Nah, di sini. Oke. Nah, selanjutnya, jadi untuk mencari AB ini kita bisa fokus untuk mencari panjang garis P aksen ke P. Jelas kan bentuknya jadi berbentuk apa? Segitiga. O, P, dan P aksen. Oke, coba perhatikan dulu adik-adik. Oke, lihat jelas ya gambar segitiga di sini. O, P, dan P aksen. Ya. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, jadi kita lebih jelas. Misalnya, nah ini si gambar ini ya, segitiga ini kita rubah. Kita rubah bentuknya, cuma diputar aja sih, biar lebih jelas. Jadi, P kita yang akan kita cari adalah P dan P aksen ini ya, panjang P ke P aksen ini. Coba dilihat-lihat. Di sini adalah menggunakan rumus teori Pythagoras ya. Nah, jadi P aksen kuadrat itu adalah sama dengan OP kuadrat dikurangi dengan OP aksen kuadrat. Oke, dengan OP aksen kuadrat ini adalah R besar ditambah R kecil. Ya, jadi P dan P aksen ini adalah akar dari OP kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil yang dikuadratkan. Nah, ini dia rumusnya. Atau misalnya Kaisan biasanya disingkat menjadi D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil yang dikuadratkan. Dengan D ini adalah garis singgung persekutuan dalam, ya, biar nggak kebalik sama yang luar. Jadi di sini Kaisan tulisnya D kuadrat. P ini adalah jarak antara kedua pusat lingkaran. Dikurangi dengan jari-jari besar ditambah jari-jari yang kecil. Nah, sebetulnya jadi simpelnya gini. Kalau misalnya garis singgung persekutuan dalam, kata kuncinya adalah tambah. Jari-jarinya dijumlahkan. Gitu ya. Beda dengan tadi garis singgung persekutuan luar. Kalau persekutuan luar, garis singgungnya jari-jarinya itu dia diselisihkan. Tapi kalau garis singgung persekutuan dalam itu jari-jarinya dijumlahkan. Paham kan? Ya, harus paham ya. Oke. Nah, selanjutnya, contoh soal ini kakak ngambil yang simpel. Kakak ngambil contoh soal yang sederhana. Karena kalau yang rumit-rumit dan yang susah nanti kakak akan bikin video selanjutnya biar nggak terlalu panjang ya. Soal yang pertama. Pada gambar di atas, panjang jari-jari MA sama dengan 7 cm. Panjang jari-jari NB sama dengan 5 cm. Dan panjang MN sama dengan 20 cm. Hitunglah panjang garis persekutuan dalam AB. Gimana adik-adik? Nah, misalnya ini ya, diketahui R besar. R besar adalah 7 dan R kecil adalah 5 cm. Nah, jadi selanjutnya adalah kita akan mencari panjang garis persekutuan dalam AB. Nah, ingat rumusnya kalau dalam itu berarti tadi D ya. D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan atau dikurangi jumlah dari kedua jari-jarinya. Nah, di sini D kuadrat adalah AB kuadrat ya. Nih, AB kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil yang dikuadratkan. Sehingga seperti ini adik-adik. Nah, MN-nya kan 20 ya. 20 kuadrat dikurangi 7 ditambah 5 kuadrat. Sehingga AB kuadrat itu sama dengan 256. Nah, cara mencari AB-nya dengan menghilangkan kuadrat dan 256 berubah menjadi akar 256. Oke. Dari sini pasti adik-adik udah tahu panjang AB-nya adalah 16 cm. Gampang ya?
Tentukan panjang GSPL AB. GSPL itu apa? Garis singgung persekutuan luar AB. Oke, ini jelas ya. Oke, jika diketahui panjang NM ini adalah 25. Nah, yang ini namanya? Jari-jari yang kecil adalah 5 cm dan jari-jari yang besar adalah 12 cm. Maka yang dicari adalah panjang garis singgung persekutuan luar AB. Oke, sekarang garis singgung persekutuan luar apa rumusnya? Ingat, kalau luar berarti yang jari-jarinya dikurang ya. Kata kuncinya itu ya, luar dikurang. Oke, nih L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi selisih dari kedua jari-jari kedua lingkaran tersebut yang dikuadratkan. Selanjutnya dengan ini ya, AB kuadrat. AB itu ini ya, panjang garis singgung persekutuan luar, sama dengan NM kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil ya. Jadi pokoknya ingat ya, kalau misalnya garis singgung persekutuan luar, yang membedakannya ini ya, jadi selisih antara titik jari-jari lingkaran besar dengan lingkaran yang kecil. Kita langsung masukkan dengan angka-angkanya ya, biar ya. NM kuadrat itu 25 kuadrat, 25 dikuadratkan dikurangi 12 dikurangi 5 dikuadratkan. Nah, selanjutnya AB kuadrat sama dengan 625 dikurangi 49. AB kuadrat sama dengan 576. Sehingga seperti biasa, untuk ngilangin kuadrat ini, maka yang 576-nya harus diakarkan. Jadi, AB sama dengan akar dari 576 sama dengan 24 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan luar AB-nya adalah 24 cm. Terima kasih dari Kaisan, semoga bisa bermanfaat tentang materi ini. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanyakan, jangan enggan untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.